19 Mei. Oh no, sibuk banget. Iya lagi ini kemungkinan bulan depan lagi baru bisa. Sebulan lagi kerja. Oh no. Gak apa-apa ya guys, biar kita di Jogja makan banyak-banyak. Ya, kita nggak jadi ke Jogja, jadinya ke Atlantis. Ke Raja Atlantis. Lihat catatan, review catatan. Kalau ini gue beli Ya. foto aja. Ngecek yang kemarin nyatet. 19 waktu itu ada Boyke. Ya nggak Boy? 19 ya? Iya. 19 bulan Mei. Bulan Mei. Apa tuh? Dalam jamak manusia adalah makhluk yang makhluk paling spesial karena manusia adalah makhluk hasil musyawarah. Gambar itu film suruh baik disebut manusia yang punya takdir yang berbeda dari tanah lain. Nah, kalau manusia udah kehilangan jati dirinya, mereka tidak bisa berdiri di hadapan Allah. Iya. Jika mereka dapat jati diri, mereka bisa membantu orang lain. Nah, siap. Berarti kita setiap kali ini sharing aja kali ya. Apa yang dicatat biar pada nyatet. 2 orang. Cewek sekarang. Karin. Apa? Yang pasti nyatet lah. Karin belum tentu nyatet. Emang ada yang pasti nyatet Karin. Siapa gitu? Dari awal apa sama dia itu punya kodrat itu nanti Allah. kalau Allah di nomor itu harus kita juga bisa jadi orang-orang tuh banyak yang berniat bunuh diri karena mereka merasa dirinya tuh kalau harga mereka nggak nemuin tujuan jadi di bumi ini tuh buat apa yang jadi itu karena mereka nggak bisa nemuin tujuan dirinya jadi Masih ada? Jadi manusia bisa menghargai diri sendiri karena dia tahu dia diciptakan. Terus orang yang bisa menghargai diri sendiri dia tuh ada di gereja punya komunitas. Udah. Masih panjang. Jangan semuanya yang didapat aja. Ya udah, makasih ya Karin. Berarti minggu depan Jeru ya. Bulan depan Jeru nggak tahu. Pokoknya setiap kali gue dapat libur ya, pokoknya gue ini Jeru sama Gracia. Halo berarti 2 bulan ke depan enggak lah. Kelar setahun. Nah, gue juga butuh minum. Ya, minum dulu. Udah 2 belum, Dres? Allah. 3 amat. Karena kalau ketemu ya. Sebenarnya apa itu doa? Doa itu
Oke. Kita mau lanjutin bahas tentang manusia. Sebenarnya manusia ini emang agak panjang ya. Makhluk yang spesial dan memang harus dibahas agak panjang biar kita tuh ngerti nih. Manusia tuh kayak gimana pada awalnya, pada umumnya. Tuhan tuh mau bentuk manusia tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kayak gitu lah kira-kira. Kan kita nggak tahu nih kayak gimana. Sekarang kita mau ngebahas manusia dalam bentuk manusia itu adalah makhluk yang kekal. Kalau bulan lalu kita bahas tentang manusia adalah makhluk ciptaan, sekarang kita mau mau bahas kalau manusia itu adalah makhluk yang kekal. Ciptaan yang kekal. Kalau misalnya dengar kata kekal, apa yang terlintas pertama kali di pikiran? Malaikat. Selama-lama-lamanya. Jadi katanya selama-lama-lamanya. Selama-lama-lamanya. Kata Leon, malaikat. Hal itu malaikat. Gue inget J.P. Chandra. Bapak Yang di Zoom juga jawab ya. Dari Boyke. Kekal itu Bapak kami. Kekal kerajaanmu, boleh. Oh, datang kerajaanmu. Kekal ada ya? Ini pakai dari belakang. Pertanyaannya apa yang terlintas pertama kali pas dengar kata kekal? Kalau kata Keisha, abadi. Abadi. Kata Kak Grace selama-lamanya. Nggak boleh Kak Grace, udah diambil Jenny. Oh iya, Jenny selama-lamanya. Oh, kata Keisha, kalau itu nggak bisa diubah gitu gak sih? bedanya Selama-lamanya itu lebih lama daripada selama-lamanya. Kata Kak Grace, tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Matthew. Halo, Matt. Apa? Kekal. tadi dari awal abadi. Hah? Abadi. Andres. Apaan sih abadi? Halo, kamu Bohong. Buat pinci banget di depan mata lu. Kayaknya apa kekal? Maksudnya kekal apa? Rocker. Kekal. Kakak. Dikit lagi. Kita kakak. Nah, kehidupan kalsium. Kehidupan Kalimantan. Stop. Kematian dia dari Kan kekal. Lama-lama. Selamanya. Selamanya. Ya udah nggak apa-apa. beda. Selamanya. Beda. Apaan sih? Selamanya sama lamanya. Beda. Terus lama-lamanya. Tetap. Gracia. Hukum pros tetap. Abadi. Abadi sih? udah. Sumpah, ya itu kan orang. Nggak mau. Tapi pikiran aku nggak boleh sama kayak gitu. Ya bercanda kan pertama kalian terlintas. Ya. Takut gua tuh. Nah, bisa dibuka. Ya nggak perlu, nggak apa-apa sama kan yang pertama kali terlintas. Harus sudahan. Apa? Berkelimpahan. Surga kekal. Surga bukan yang BTS. Surga.
Kayaknya orang Zoom juga cepetan ketawa daripada lu. Lah sinyal gua ketahuan parah. Oke, kita sekarang mau bahas tentang manusia adalah makhluk yang kekal. Kan tadi kalian ada yang ngomong pokoknya selamanya, abadi, tak berkesudahan, berkelimpahan, malaikat, surga, banyak lah ya. Lestari. Apalagi itu Matthew Lestari. Lestari mah Lestariman. Apa nih? Gila, guru gua kekal dong. Lestari alamku, lestari. Iya, Lestari. Desaku, di mana tuh? Lestari. Bahasanya asli banget. Fresh from the oven. Bahasa-bahasa Jadi aduh, jadi aus kan, Met, gara-gara lu. Karena Lestari. Aduh, lestari. Iya dong, lestari. Oke. Oke. Kita sekarang mau bahas tentang kekekalan. Siapa ini? Sebenarnya kekal itu tuh suatu realitas atau realitas apa ya? Kenyataan yang lebih dahsyat setelah Tuhan. Kan Tuhan itu emang udah paling dahsyat ya. Cara dia ngasihin, cara dia memberi hidup, cara dia bikin seluruhnya. Setiap kali dia berkehendak, setiap kali dia memilih apapun pasti ada yang udah dia pertimbangin nih. Nah, selain Tuhan yang lebih dahsyat itu sebenarnya ada yang namanya realitas bernama kekekalan. Kekekalan itu sendiri sebenarnya tuh nunjukin kepada sebuah zaman tanpa batas atau sebuah masa yang tidak berdurasi. Ya kalau disebut ya kekal, nggak ada batasnya, nggak ada ujungnya. Kayak kalian pernah nggak sih kayak gue sih dulu pas kecil pernah mimpi lari di lorong yang lurus terus nggak ada ujung-ujungnya tuh. Sumpah serem banget. Sumpah itu serem sih. Tapi pas gue bangun tiba-tiba berkeringat kayak beneran lari beneran. Kayak mimpi buruk sih itu. Yang beneran lari tuh kayaknya gila, lari terus kayak kosong deh, hitam semua, depan doang putih. Ngejar gitu-gitu nah. Ya udah diem aja, kenapa lagi? Ya kan mimpinya. Kan mau ngegerakin mimpinya. Lucid dream. Kenapa di mimpi nggak dia? Enggak tahu. Dikejar kali. Tanya. Oh my god, takut banget dikejar. Tapi gue bener dikejar setan, tau gak sih? Gue bener pernah dikejar dulu. Gitu ya, emang. Sebenarnya kan banyak orang ya di dunia ini tuh percaya bahwa ada kehidupan di balik kematian. Kalau misalnya nanti kita mati nih, pasti nanti ada kehidupan dilanjutin hidup kita. Nggak cuma Kristen, agama seberang pun juga percaya kalau misalnya ada kehidupan di balik kematian. Tetapi masalahnya nggak dikit juga nih orang yang percaya kalau misalnya nggak ada kehidupan setelah kematian. Karena menurut mereka kehidupan setelah kematian tuh nggak ada buktinya, belum terbukti kebenarannya. Dan segala sesuatu yang belum terbukti kebenarannya ya nonsens, nggak masuk akal. Kalau misalnya ada yang bilang nih kayak awas kalau misalnya main api tuh panas, kan kecil kita nolak ya kayak apaan sih emang panas, ini mah nggak boleh main kompor aja kali ya. Terus pas kita beneran megang apinya panas beneran, jadi kita baru masuk akal kan, kebukti nih oh beneran panas. Nah masalahnya kalau kita ngomongin kehidupan setelah kematian ya, itu kan belum ada bukti kebenarannya ya, belum masuk akal. Jadi banyak gak dikit juga orang tuh yang percaya kok, yang nggak percaya kalau misalnya ada kehidupan setelah kematian. Ilmuwan yang nolak ini nih, nolak pikiran yang kalau nggak ada kehidupan setelah kematian tuh mereka berpikir kalau misalnya kalau udah mati ya fungsi otak tuh rusak. Kalau otak rusak ya nggak ada lagi kemampuan berpikir, sehingga mereka tuh nggak punya lagi kesadaran.
Sebenarnya persepsi manusia yang dangkal ini nggak kenal nih sebenarnya kebenaran ini. Hidup ini tuh penuh misteri yang nggak ada, yang mungkin nggak ada jawabannya ya. Nggak cuma yang nggak kelihatan, yang kelihatan pun banyak rahasia. Misalnya sekarang nih kita berdiri di atas rumah Andres kan. Shalom. Kita sekarang merasa berdiri di bumi yang diam nggak bergerak. Kita ngerasa nggak kalau rumahnya Andres bergerak kanan kiri depan belakang? Tapi kata para ahli astronomi ngomong kalau bumi yang kita hidupin ini berjalan hampir 1000 mil per jam dan mengitari matahari. Kan kita nggak kerasa ya? Nggak kerasa kalau bumi ini gerak. Sebenarnya banyak nih rahasia-rahasia yang belum terbongkar. Yang emang sebuah rahasia ini yang nggak ada ujungnya. Suatu rahasia yang emang bukan perlu jawaban. Begitu juga dengan kekekalan nggak bisa dimengerti dengan otak manusia yang terbatas ini. Kalau manusia tahu manusia itu adalah makhluk yang kekal, mereka harusnya takut dan gentar saat menghadapi kehidupan di bumi ini. Kenapa begitu? Karena hidup kita ini yang nentuin nih. Kita bakal dilanjutin ke kekekalan yang abadi atau kekekalan dalam neraka. Lebih lanjutnya bakal kita bahas. Kalau manusia sadar atas realitas kekekalan, mereka tuh jadi manusia yang takut, cemas, dan gentar. Karena hidup ini adalah karena kehidupan di bumi ini sebuah pertaruhan hidup yang sangat mahal. Kalau kita menang, kita akan masuk surga atau LB3. Kalau kita kalah, kita akan masuk ke neraka. Yang harus kita sadari, sebenarnya hidup kita ini seperti sedang berjudi. Tapi masalah judinya ini kita ngeluarin semuanya nih, all in. Kalau misalnya gue punya 100.000 ya, terus gue misalnya bercanda sama temen gue, ayo main kartu nih, kita taruhan yuk 10.000. Gue main juga tetap santai, kan gue masih ada 90.000 ya di kantong gue ya. Kalaupun gue kalah, gue masih bisa lanjut. Tapi masalah kalau misalnya gue main nih, terus tiba-tiba temen gue, ayolah 100.000 lah, semuanya, kalau nggak sama sekali kita main. Terus ya semua pada oke, terus kita main 100.000. Kita pasti berpikirnya hati-hati banget gak sih? Gak mau kalah. Soalnya kalau kita kalah ya semua pegangan kita, semua apa yang kita punya hilang. Nah, hidup di dunia ini tuh kayak gitu tuh. Judi yang mempertaruhkan semuanya. Yang dipertaruhkan itu hidup kita akan dilanjutin ke surga atau ke neraka. Harus kita sadari kalau hidup ini sekarang kita mau baca di Matius 10 ayat 28. Ada yang udah nemu? Boy. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Pelan-pelan Boy, ulang lagi. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oke. Nih Boy, baca yang bis. Teman-teman kan gak ada yang bis ya, dengar dari Boy ya. Janganlah takut kepada mereka yang membunuh badan, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik badan maupun jiwa di dalam neraka.
Sebenarnya kalau misalnya kita lihat konteks ayat ini ya, ini tuh tentang murid-murid Tuhan Yesus tuh bertanya ke Tuhan Yesus kayak, Tuhan Yesus emang yang Tuhan Yesus omongin ini nggak begitu keras ya? Emang semua orang bisa menerima ini ya? Terus emang Tuhan Yesus tuh nggak takut ya kalau misalnya diincar sama bangsa Yahudi gitu, dibunuh soalnya ngaku-ngaku Mesias. Kalau misalnya kita sekarang hidup terus ada yang ngaku Mesias kan kita kayak ngerasa aneh ya. Ini orang apa sih? Tiba-tiba ngaku-ngaku Mesias pas kita hidup. Terus dia ngomong lagi, ikuti aku, tinggalkan semuanya. Kan aneh ya. Belum ada kepastian gitu. Terus Tuhan Yesus tuh ngejawab, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Sebenarnya tuh di sini yang dimaksud itu jiwa. Jiwa tuh lagi ngomongin tentang unsur-unsur yang ada dalam diri kita nih, pikiran, perasaan, dan kehendak. Membunuh kan di sini artinya bisa merusak atau ngapain. Kalau misalnya orang kan di sini dikasih tahu, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada orang yang berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh. Kalau misalnya ada nih suatu realita, suatu sosok yang bisa nih ngancurin pikiran, perasaan, dan kehendak kita biar gak serupa dengan Tuhan Yesus, itu yang harusnya kita takutin. Karena saat kita nggak serupa sama Tuhan Yesus, karena saat waktunya kita udah nggak sepikiran lagi nih, saat kita nggak sepikiran, seperasaan sama Tuhan Yesus, ya udah, taruhan yang tadi gue bilang, yang taruhan hidup kita itu kalah. Kita akan masuk ke dalam neraka. Hidup kita nggak bakal dilanjutin nih. Yang awalnya hidup kita diciptain sebagai rekan sekerja Allah, kita udah nggak dilanjutin lagi nih hidupnya di LB3 nanti. Jiwa di sini kan sebenarnya kalau kalian udah pernah lihat kan tubuh, jiwa, roh. Jiwa di situ kan sebenarnya jendela dari tubuh kita masuk ke dalam roh ya. Saat seseorang, walaupun rohnya udah bener ya, saat seseorang tidak menjaga jiwanya, tidak menjaga jendela mereka, sebenar-benar apapun orang itu, kalau misalnya yang dia lihat tiap hari, ada orang ngejudi tiap hari, ngelihatnya misalnya kayak temen gue, tiap hari gue ngelihatnya temen gue ngerokok, mabuk, di kantor gue ada yang main judi, pokoknya banyak lah yang kayak gitu. Kalau misalnya gue tiap hari ngeliatnya kayak gitu dan gue nggak membatasi nih pikiran gue untuk tidak boleh seperti itu, yang lama-lama ya pasti gue akan terpengaruh, maupun lambat laun pasti gue akan ngikut kalau misalnya gue nggak menjaga jiwa atau jendela yang bisa mempengaruhi roh gue. Di jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu belum permanen, tapi lama-lama bisa jadi permanen kalau dibuahi secara terus-menerus. Kan tadi di ayat tadi diomong, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Kata neraka di sini tuh menggunakan bahasa asli Gehenna. Gehenna, double N. Yang memiliki pengertian tuh tempat penghukuman bagi orang-orang berdosa. Kata Gehenna sendiri nih biasanya hampir selalu menunjuk ke tempat penyiksaan. Tempat yang disediain emang dikhususin buat orang-orang jahat agar disiksa karena mereka udah jahat. Gehenna ini bisa menunjuk tempat terakhir penghukuman setelah penghakiman. Saat kita nanti dihakimin nih, kayak pas kita nanti mati, jiwa kita kan naik
terus dilihat nih cara hidupnya, dihakimin sama Tuhan. Misalnya Boyke, apa aja sih yang udah dilakuin di bumi ini, udah cukup berkenan belum kalau misalnya dimasukin ke surga? Nanti kalau misalnya Tuhan masukin Boyke ke dalam surga, surga makin baik atau malah makin hancur? Terus pas dihakimin, tiba-tiba penghakiman ngomong Boyke bersalah. Ini perkiraan doang ya, Boy. Bukan perkiraan, contoh. Perkiraan. Aduh, parah perkiraan. Terus nanti tuh Boyke bakal masuk ke neraka ini yang disebut Gehenna ini. Tempat terakhir penghukuman setelah penghakiman. Kata Gehenna ini kalau dalam bahasa Inggris diterjemahin sebagai hell atau neraka. Konsep tentang tempat penghukuman yang diilustrasiin secara dramatis ini mengerikan, didramatisir semengerikan mungkin ini, itu tuh baru muncul saat pada perjanjian baru. Berarti ada dong di perjanjian lama kata yang sejajar nih dengan Gehenna ini. Di perjanjian lama kata yang sejajar itu Sheol, S-Y-E-O-L. Sheol. Di perjanjian lama nih, Sheol ini nggak selalu dianggap nih sebagai tempat penyiksaan atau tempat penghukuman. Walaupun dianggap seperti itu, tetapi tidak diilustrasikan secara dramatis mengerikan seperti di perjanjian baru atau seperti kata Gehenna. Jadi kalau misalnya di perjanjian baru itu tuh lebih ditekanin, kalau misalnya di neraka nanti ya ada ratap, kertak gigi, karena di situ tempatnya penghukuman terakhir setelah kita mengalami ini. Manusia itu memiliki nih unsur kekalahan yang dari Allah. Kayak yang udah kita bahas waktu itu, Kejadian 2 ayat 7. Karena Tuhan adalah kekal, maka manusia yang diciptakan segambar dengan dirinya itu juga kekal, juga mempunyai keberadaan yang sama. Ketika manusia diciptakan, pada saat itu juga Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam dirinya. Nafas yang dihembuskan Allah kepada manusia adalah unsur kekekalan dalam diri manusia. Pas Tuhan memberikan nafas hidup ke dalam kita, ini nih yang memberikan manusia itu jadi unsur yang kekal. Jadi punya kekekalan. Manusia jadi bersifat kekal. Gak ada lagi nih sesuatu yang lebih dahsyat daripada kehidupan ini, karena kehidupan kita ini bersifat kekal. Karena fakta ini, maka Tuhan Yesus itu berkata nih, kita buka lagi di Matius 16 ayat 26. Boyke. Baca Boyke, suara lu paling gede. Enggak, Andres lemah suaranya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nyawa dalam teks asli di sini itu adalah psuche. P-S-U-C-H-E, psuche. U-C-H-E, psuche. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Dia dapetin nih kekayaan, kehormatan, jabatan, tapi dia kehilangan nyawanya. Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Nyawa dalam teks asli di sini suke yang artinya itu jiwa. Suke di sini tuh nunjuk kepada selem yang ada dalam manusia, unsur yang berada, unsur Allah yang berada dalam diri manusia. Dan Yesus sendiri ngomong di sini, apa sih gunanya kita dapat kekayaan, dapat uang banyak, dapat hormat, misalnya jadi bos di tingkat tinggi. Kalau misalnya kita masuk perusahaan kita banyak orang yang nunduk kalau kita lihat depan mereka. Apa gunanya seorang dapetin itu semua tapi mereka kehilangan nyawanya, kehilangan jiwanya, kehilangan pikiran, perasaan dan kehendak yang harusnya sesuai dengan Tuhan, tapi malah nggak jadi sesuai. Dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Mau dikasih 1 miliar ke nggak bisa mengubah seseorang tiba-tiba jadi baik kayak Tuhan. Mau dikasih penghormatan dari seluruh orang, dari 1000 orang pun nggak bisa mengubah seseorang jadi mirip Tuhan. Kalau misalnya seseorang nggak punya pikiran, perasaan dan kehendak atau yang disebut selem itu atau jiwa, kalau jiwa seseorang itu nggak benar, yang terjadi itu kebinasaan. Kebinasaan tuh maksudnya ya keterpisahan dari Tuhan selama-lamanya. Manusia nggak bisa lagi nih berhubungan dengan Tuhan semesta alam. Saat nanti manusia itu mati, jiwa-jiwa yang rusak ini akan dibelenggu oleh iblis dalam penderitaan abadi. Di pertemuan depan nanti kita mau bahas tentang kematian. Tapi kayak pertemuan depan bakal lama Dimas ya. Online tapi sih kayak PR-nya itu. Rabu siapa yang Jumat ya? Gas stres. Lu kapan mulai ini? Besok Sabtu. Mantap. 2 minggu ya? Pak, 3 minggu lagi. Mantap. Oke, santai aja guys ya. Paling nanti kita bakal ngebahas yang lain, bukan manusia, paling sama yang lain. Karena kalau nggak sama orang yang ngebahas antropologi juga nanti bingung lagi dia. Mulai dari pertengahan nggak paham. Ada yang mau nanya tentang yang tadi? Ada yang bingung nggak kalau misalnya kayak bingung tadi di mana gitu? Yang di Zoom ada yang mau nanya kah? Kisha, Clarissa, Kak Grace. Aman. Oke, motornya berarti nggak kemalingan ya? Coba diingat dulu. Perlahan-lahan nggak apa-apa. Ada yang mau nanya? Bapak. Nyawa bahasa aslinya apa tadi kok? Nyawa di sini pesuke. Suke. PSUCHE nih. Aku tulisin. Suke. Suke. Bacanya suke. Nyawa di sini tuh lebih nunjuk ke jiwa. Jiwa itu yang kayak udah kita bahas kemarin, sel manusia. Ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Sheol. Kenapa mau nanya apanya? Sama kayak neraka juga, tapi itu di perjanjian lama. Bedanya perjanjian lama dia di perjanjian lama, dan kalau di perjanjian baru kan, gue takut balik lagi Yunani Arab itu perjanjian lama kan, Le?
Ibrani perjanjian baru. Ibrani Balik. Ibrani lama, Ibrani Aram lama. Abiso. Yunani baru. Abiso. Yunani koina. Yunani koine. Apa? Apa? Gehenna itu Yunani. Ini lagunya apa sih? Jen? Itu lagunya apa? Jadikan aku indah. Iya semua. Lagu tadi kan. Boleh lagu yang tadi. Lagu dunia. Lagu dunia, lagu sekuler, lagu dunia. Lagu dosa. Hanya kepadamu. Itu mah tetap lagu rohani. Iya tapi ada yang yang kau pandangmu. Iya itu. Boleh tuh lagu itu jadikan aku indah. Yang kau pandangmu. Lia. Itu apa awalnya? Jadikan aku indah. Yang tadi. Nah itu yang tadi. Aduh, Lu yang gak jelas. Kamu kira beda lagu sih? Gua transisi yang kayak lagu yang kemarin. Gua mintanya apa, liriknya tetap sama. sama lagi terulang dasar. Iya. Apa? Udah beda. Nanti grup. Ini. Ya, terus order. Enggak gitu dong. Terus. Ku datang ya Bapa Pokoknya beda sih. dalam kerinduan. Ayo mulai yuk. Ini beda musik. Ku datang ya Bapa dalam memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam memegang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, saat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Di sini kan refnya ngomong, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Sebenarnya apa sih itu mulia?
Kapan sih manusia itu dipandang mulia? Manusia bisa dipandang mulia ketika apa yang mereka perbuat, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, itu tuh sesuai dengan maunya Tuhan. Saat gue melihat Matthew nih, Matthew ngelakuin apa yang sesuai gue inginin, gue mandang Matthew itu mulia. Karena Matthew itu melakukan apa yang gue mau. Jadi di sini pas kita ngomong ke Tuhan, jadikan aku indah. Di sini tuh kita mau dibilang bentuk aku jadi manusia yang indah. Yang dipandang mulia itu ya artinya kita mau jadi nih sepikiran, seperasaan, sekehendak, seturut karyamu dalam hidupku. Kita mau sesuai sama karyanya Tuhan, nyiptain kita awalnya mau jadi rekan sekerja Allah. Caranya gimana ya? Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mungkin sekarang kita nggak ngerti. Gue sejaman kalian juga nggak ngerti gimana sih caranya jadi mulia, gimana sih caranya jadi bener. Gue dulu juga keluar gereja juga tiba-tiba udah jahat lagi. Cuma di gereja doang gue bener. Mungkin saat sekarang kita nggak ngerti, tapi kita berusaha untuk belajar mengerti. Mungkin saat sekarang kita banyak yang lagi jatuh. Mungkin saat sekarang kita nggak bisa nih, lagi nggak bisa. Misalnya tiap hari kita berdosa terus kita mikir, gue udah terlalu berdosa. Gue pernah mikir kayak gitu juga. Saat gue mikir gue udah berdosa dan udah nggak bisa diselamatin lagi, gue cuma manjain perasaan gue biar gue tuh nggak apa-apa nih saat gue jatuh ke dalam dosa yang sama. Kita tuh bisa jadi indah, kita bisa jadi mulia kalau misalnya kita mau belajar apa yang Tuhan ajarin. Kalau kita mau make apa yang Tuhan kasih di Alkitabnya, cara hidupnya Tuhan Yesus itu. Kita mau nyanyi lagu ini dari awal, jadiin lagu ini sebagai obrolan kita ke Bapa. Kita tuh minta, datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu,
biasain sebelum kita nutup komsil kita berdoa dulu dengan Tuhan. Semenit 2 menit. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, terus kita mau ngobrol, kita doa. Kalau misalnya kita masih ada salah hari ini, kita minta maaf, minta ampun. Kita mau minta penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan agar untuk kita dari surga. Jangan cepat-cepat keluar dari ruang doa kita ya. Kita bangun kebiasaan biar kita bisa berdoa dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kiranya Kau masih memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk bisa lebih lagi mengerti apa yang Kau inginkan kepada kami ya Bapa. Kami bisa jadi lagi lebih mengerti tentang siapa itu manusia, siapa itu diri kami sebenarnya. Ya Bapa, kalau misalnya masih ada kesalahan kepada kami, tolong ampuni. Dan kalau misalnya masih ada kesempatan di hari esok, tolong tuntun kami ke dalam arah dan jalan. Kami juga mau berdoa untuk Andres keluarga yang telah menyediakan tempat, kiranya Kau berkati selalu. Terima kasih ya Bapak. Kiranya setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih semuanya. Makasih Yakob. Makasih Bang. Makasih Keisha, makasih Kak Grace, makasih Clarissa. Apa? Oh iya, kita foto. Apa sih lu Sansan? Besok sudah ada gabungan.